Tuli hayatihi yang kami hormati sahib wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sadikin, Seksi Ubudiyah Bapak Regi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, dan juga bapak-bapak yang lainnya, para orang-orang tua kita, sesepuh bini sepuh kita, wabil khusus Bapak Haji Suritno, Bapak Ustadz Sumarno, dan juga bapak-bapak yang lainnya, para hadirin jamaah salat subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini dalam rangka yang pertama menjalankan perintah Allah, di antaranya ialah kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah, ditambah pula dengan bertasbih, bertahmid dan bertazkir, dilanjutkan duduk sejenak bermuwajahah bersilaturahim, dilanjutkan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf, dan juga ala qadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa sebelum taklim kita mulai, kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra-putri kita, istri kita saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan saudara kita, sanak famili, handai tolan, tetangga, depan, belakang, kanan, kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa segera angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Selamat datang pada Bapak Haji Bonang. Mudah-mudahan Allah
Allah senantiasa jaga kesehatannya. Para hadirin yang Allah sekalian, sebagaimana kita ketahui, marilah kita kaji kembali. Jusnya di sini masih juz 18, halaman di sini halaman 286, 287. Suratnya alhamdulillah sudah meningkat, surat Al-Furqan ya. Al-Furqan itu artinya pembeda atau sebagai perbandingan, bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dalam ayat yang lain, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayatnya alhamdulillah sudah masuk ayat ke-8 atau 7 sampai 8. Udah ketemu semua, udah? Bismillahirrahmanirrahim. Ayulqa ilaika uzun aw takunu lahu jannatun yakulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Ayat yang sebelumnya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mengatakan, kenapa sih baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan makanan dan juga harus berjalan-jalan ke pasar aswak ya, pasar. Tujuannya ini mengisyaratkan bahwa kita hidup di alam dunia suruh berikhtiar ya, kita usaha sesuai dengan profesinya masing-masing. Ayat yang selanjutnya juga masih pertanyaan dari orang-orang yang tidak beriman. Ayulqa ilaika kanzun. Kenapa sih tidak diturunkan harta kekayaan, aw takunu lahu jannatun, atau mengapa tidak ada kebun-kebun, yakulu minha, supaya nanti bisa memakan hasil dari kebun tersebut ya. Makanya di kota Makkatul Mukarramah Allah takdirkan negara atau kota yang sangat gersang dan tandus, akan tetapi kekayaannya melimpah ruah, diganti dengan tambang-tambang minyak ya, sehingga menjadi buat kesejahteraan umat atau rakyatnya ya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidup dalam keadaan kesederhanaan ya, sebab dicontohi oleh baginda Rasul hidup dengan sederhana supaya umatnya juga hidup sederhana, ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, jangan sampai lupa untuk masalah akhiratnya. Wa qala adh-dhalimuna, dan berkatalah orang-orang yang zalim, in tattabi'una illa rajulan mashhura. Orang zalim mengatakan kepada pengikut-pengikutnya baginda Rasul,
kamu itu hanya mengikuti seorang laki-laki yang sedang kena sihir. Dianggapnya Nabi Muhammad itu kena sihir ya. Padahal menyampaikan wahyu yang sebenar-benarnya ialah Al-Quranul Karim yang wahyu dari Allah dengan wasilahnya malaikat Jibril. Unzur kaifa warabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Unzur kaifa warabu lakal amsal, perhatikanlah atau lihatkanlah kaifa warabu lakal amsal, kalian membuat perumpamaan. Jadi mereka itu membuat perumpamaan, ada perbandingannya baginda Rasul dan yang lain. Akan tetapi padallu, maka mereka itu sesat, fala yastati'una sabila, dan tidak mampu, tidak sanggup mencari jalan untuk membantah tentang kerasulannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berupaya ya, berusaha sekuat mungkin untuk membanding-bandingkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada umatnya suruh membuat satu ayat saja perumpamaan yang persis dengan ayat Allah, namun mereka tidak mampu. Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'alu laka qusura. Tabaraka maha suci engkau ya Allah, alladzi insya'a, apabila mempunyai sesuatu atau kehendak sesuatu, ja'ala laka khairan, Allah jadikan buat kalian, buat kita semuanya, khairan kebajikan, min dzalika jannatin, yaitu Allah akan membuat jannah, ada surga, tajri min tahtihal anhar, yang mana di surga itu nanti ada mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kenapa sih jannah bisa diartikan kebun, bisa diartikan surga? Sebab jannah itu bagaikan ladang ketika kita hidup di alam dunia untuk bercocok tanam, yaitu ialah kita beramal soleh ya. Nanti kita akan dibuatkan oleh Allah surga min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai tajri yang mengalir. Wa yaj'al laka qusura, dan Allah akan menjadikan buat kamu, buat kita semuanya, kusuran, istana. Amin ya rabbal alamin. Besok kita ini udah disediakan oleh Allah bagi yang beriman dan beramal saleh, balasannya ialah surga ya. Istana model apa saja istananya di alam dunia masih kalah dengan istana yang ada di surga. Amin ya rabbal
kita. Makanya pada pagi hari ini sedang berjuang melawan hawa nafsu males kita yang insya Allah nanti akan dibalas oleh Allah, disediakan surga ya, dan juga disediakan hurun ain, bidadari ya. Makanya dalam Al-Quran tidak ada ayat yang jawaz, akan tapi azwaj ya, beberapa istri ya. Walaupun di dunia istrinya cuma satu, insya Allah besok di sorga akan ditambah dengan hurun ain, bidadari kallu'lu'il maknun, yang matanya mencerong bagian mutiara. Kepengen ya, kalau di dunia pengen nambah takut sama bini ya. Insya Allah kalau di akhirat besok sudah disediakan bidadari 40, karena ketekunan kita, keimanan kita tatkala hidup di alam dunia. Usianya sepadan ya, berarti sekitar umur 30 atau 35 tahun. Ila kuat Ustaz ya, kuat baik ya. Di sana azwajum mutahharah, akan disiapkan istri yang selalu suci, tidak pernah datang bulan ya, suci terus ya. Ada yang mijitin, ada yang ngipasin, ada yang luar biasa coba. Oleh karenanya insya Allah balasan Allah pada pagi hari ini, kita dengan susah payah bangun, inilah atas karunia hidayah dari Allah. Coba kalau belum dapat hidayah, ngapain pagi-pagi bangun ya, terus duduk lagi di majelis taklim ya. Ini karena hidayah sudah berpihak kepada kita. Bakallabu bisa'ah wa'atadna liman kallaba bisa'ati syahira. Balkadzabu bisa'ah, bahkan orang-orang yang tidak beriman mendustakan tentang adanya hari kiamat. Mereka itu tidak percaya akan datangnya hari kiamat, maka didustakan ya. Wa'adna, Allah berfirman, aku sediakan, Allah berfirman buat siapa? Kadzdzaba bisya'ah, aku sediakan buat orang-orang yang mendustakan datangnya hari kiamat atau adanya hari kiamat. Apa yang disediakan? Syairon, neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukannya disediakan neraka, akan tetapi disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u la taghayyudan wa zafira. Idza ra'athum, ketika atau tatkala mereka melihat mimakanin ba'idin, dari kejauhan, melihat neraka dari jauh. Sami'ulah, ini ada wawu ada alif, panjangnya dua huruf, 6 gerakan jari, makanya madnya mad wajib muttasil ya. Ya, sami'u, setiap ada wawu mati di depannya ada alif, itu panjangnya 2 huruf atau 6 gerakan jari. Sami'ulah, mereka mendengar suara tawayyudan wa zafira, mendengarkan suara neraka itu bergemuruh saking marahnya ya.
Neraka itu melihat orang yang tidak beriman sangat gedek banget Pak, diancam ya. Makanya dari jauh kejauhan saja suaranya sudah bergemuruh ya, saking marahnya ya melihat orang yang orang yang tidak beriman ya. Tapi insya Allah kita nanti apabila dimasukkan surga, dalam agama surga, malaikat ridwan uluk salam salamun qaulam mir rabbir rahim. Di dalam surga itu ucapan-ucapannya yang selalu mengandung kasih sayang, lemah lembut ya. Ya jamaah syariah, salamun qaulam mir rabbir rahim ya. Selamatlah buat kalian, tenanglah di surga, di sini khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Insya Allah sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW dijamin semuanya masuk surga, amin. Ya, makanya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelang ajalnya, di malaikat Jibril ke teman setianya menyampaikan, ya Rasul, saat ini Allah akan mengutus yang namanya malaikat Jibril, malaikat Israel untuk mencabut nyawamu ya. Akan tetapi baginda Rasul menanyakan dulu apa jaminannya. Jibril, tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika aku sudah tiada, ketika aku dicabut nyawanya, jaminannya apa? Kira-kira umatku bagaimana? Ya, yang dipikirkan umatnya Pak ya. Makanya seyogianya sepantasnya lah kita selalu mulut kita dibasahi dengan membaca sholawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya banyak. Ada sholawat Jibril, ada sholawat pohon duit, ada sholawat Kamila, ada sholawat macam-macam ya. Kita yang pendek-pendek aja nggak apa-apa deh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah setiap habis salat bahkan kita selalu bermuhasyafah, bersalam-salaman sambil bersolawat. Yang dibacanya ialah solawat Jibril. Pendek solawatnya, akan tetapi besar khasiatnya ya. Bahkan bisa menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila min hamakana dhaiqam mukarranina da'awna lika subura. Wa iza ulku minha, ketika mereka dilemparkan ke neraka, makanan dhaikon yang tempatnya sempit, muqarranina dan dibelenggu ya. Nanti besok orang-orang yang mau dimasukkan ke neraka dalam keadaan dibelenggu, dalam arti diikat kakinya, lehernya, tangannya, bahkan dibandulin ya, dibebani yang macam-macam, supaya nanti begitu dilempar ke neraka langsung tenggelam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Fa'unalika subura, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka berteriak-teriak ya, mengharapkan kebinasaan, dalam arti supaya segera kebinasaan itu selesai anggapan mereka. Akan tetapi ayat yang selanjutnya menerangkan bahwa la
katakan kepada mereka bahwa la tad'ul yauma subura, janganlah kalian mengharap kebinasaan ini wahidan, hanya satu kali saja, akan tetapi wad'u suburan kasiro, kebinasaan itu akan berulang-ulang. Na'udzubillah subhanahubillah. Ya, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW dimi'rajkan atau diisra dan dimi'rajkan, diperlihatkan di salah satu kaum yang sedang memukuli kepalanya sendiri, hancur. Setelah hancur berbentuk lagi, dipukul lagi, hancur lagi, kembali lagi. Maka baginda Rasul bertanya, ya Jibril, ini tamsil apa ya Jibril? Kata Jibril menjawab, ini umatmu Muhammad ketika hidup di alam dunia, kepalanya berat banget buat sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah subhanahubillah. Oleh karenanya, sesibuk apapun kita jaga sholat kita, minimal yang fardunya saja. Syukur-syukur sholat rawatibnya di bawah qobliyahnya dan ba'diyahnya, itu termasuk nilai tambahan pahala kita besok di alam dunia, di alam akhirat. Sebab as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang mendirikan sholat bagaikan orang yang sedang menegakkan agama. Ialah agama kita ditakdirkan agama Islam. Oleh karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang ditakdirkan oleh Allah memeluk atau menganut agama Islam. Jadi innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang di sisi Allah atau menurut Allah ialah Islam. Jadi mudah-mudahan kita jaga akhir hayat sampai akhir hayat kita pegang erat-erat, walaupun godaan-godaan di sana sini kanan kiri, ini yang jadi godaan kita kadang-kadang pekerjaan, ya. Kadang-kadang mulai kerja pas waktunya sholat, tanggung akhirnya bablas, ewes. Makanya sholat yang paling afdal ialah tepat pada waktunya. Insya Allah kalau kita sudah dibiasakan begitu waktunya sholat, kita sholat. Apabila kita agak lambat, seolah-olah kayak kita punya utang, ya. Kayaknya apa nih, ngeganjel banget. Oleh karenanya kita usahakan jangan sampai nanti termasuk orang yang celaka. Yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Sholatnya yang mana? Fawailul lil musallin allazi an sholatihim sahun. Itulah orang yang termasuk celaka, orang yang menunda-nunda sholat kita, ya. Namun ketika kita baca ayat ini, surat ini harus sampai tuntas, ya. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa lagi? Alladzina hum yura. Orang yang termasuk celaka ialah orang yang selalu ria, ya. Sembahyang ketika ada mertua doang dari kampung ke sini rajin sholat kemudian sholat. Kalian mertua sepulang kampung males lagi, itu termasuk ria. Wa yamna'unal ma'un. Itu yang orang termasuk celaka ialah orang yang menunda-nunda amanat Allah. Di antaranya apabila kita diberikan anugerah karunia oleh Allah berupa rezeki, menunda-nunda sedekahnya, ya, entar
apabila kita diberikan amanat dari orang ya untuk apa namanya, taruhlah ini kita infak sedekah buat anak yatim, buat musola, buat masjid, akan tetapi lupa nggak dikasihin ya, lupa nggak buat masjid, lupa tidak buat musola. Itulah makanya alhamdulillah di sini musola asy-syariah manajemennya bagus ya. Ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, sehingga sekecil apapun bisa diketahui oleh masyarakat. Yang namanya panitia bagus aja diomong, apalagi kagak bagus. Oleh karenanya kita saling menjaga amanah. Terutama ialah amanat yang diberikan oleh Allah ialah kesehatan dan umur kita. Ketika sehat, ayo kita giat beribadah, jangan sampai menunda-nunda waktu ya. Ini semuanya yang ada pada diri kita, bahkan yang diamanatkan kepada kita, di antaranya harta kita, nyawa kita, kesehatan kita, keluarga kita, semuanya amanah dari Allah. Itulah para hadirin jamaah sekalian, udah ada kode tit, berarti tandanya Pak Redi menyiapkan bubur kacang hijau ya. Tadi udah pakai roti, tadi sudah bawa piring rupanya Pak Redi ya. Itu saja barangkali. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi